Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman mahasiswa praktikum sistem fotogrametri digital. Nah, pada pertemuan ini mohon maaf sekali, saya masih eh, kembali lagi ya. Mungkin minggu lalu eh, saya menyampaikan ada pertemuan yang saya tidak bisa hadir karena pada minggu ini saya kebetulan diminta untuk keluar kota menemani Pak Ruli dalam sebuah kegiatan. Jadi ini pertemuannya kita laksanakan secara asinkronus, di mana saya akan menyampaikan sebuah materi teman-teman dan nanti teman-teman bisa mengikuti panduan secara detailnya itu di lab atau di lab kelas ya, teman-teman sekalian bersama asisten masing-masing. Video ini saya tujukan buat dua kelas, yakni kelasnya praktikum SFD-nya kelas C. Jadi ini sama Mbak Farin ya, dan juga praktikum sistem foto digital digital kelas A ya. Ini buat Mas Niko. Jadi teman-teman dua kelas ini sistem foto digital kelas C sama A, dua-duanya saya mohon maaf belum bisa hadir secara luring, secara langsung di kelas. Cuman ya ini saya berikan materi pengantar biar teman-teman nanti pas kelas, pas di lab tuh langsung ngerjain prakteknya. Prakteknya itu cukup gampang, simple, cepat. Jadi ini materi yang sangat singkat, teman-teman bisa mengerjakannya secara 30 menit aja selesai. Cuman kita lihat dulu materinya. Minggu lalu teman-teman sudah diminta untuk melakukan pembuatan atau ekstraksi DEM. Nah, lebih tepatnya itu DSM. Jadi ada geometri epipolar, kita melakukan tie point, eh, selection, ada yang otomatis di minggu 9, kemudian ada yang manual di minggu 10. Harapannya teman-teman sudah bisa memahami terkait geometri epipolar, tie point tersebut, dan melakukan pembuatan DEM dengan PCI Geomatics. Nah, hasil yang teman-teman peroleh pada minggu lalu, 2 minggu lalu, itu masih berupa DSM atau Digital Surface Model. Pada minggu ini, teman-teman, minggu 11, kita akan belajar terkait Digital Train Model atau bagaimana sih cara mengkonversi dari DSM ke DTM. Nah, menggunakan PCI Geomatics. Ini saya sampaikan materi singkat, terutama sih mengulang, karena teman-teman seharusnya sudah tahu kalau misalnya DSM itu apa, DTM itu apa, dan perbedaannya apa. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah DEM ya, Digital Elevation Model, di mana DEM ini merupakan model elevasi digital yang merepresentasikan terrain, permukaan bumi. Nah, ini DSM, Digital Surface Model, karena dia masih menunjukkan ketinggian atau elevasi dari bangunan, vegetasi, dan sebagainya. Nah, kalau ini adalah DTM, Digital Terrain Model. Jadi dia sudah menunjukkan terrainnya aja. Bentuk jalan, bentuk bukit tuh yang terlihat. Sedangkan bagian-bagian bangunan, vegetasi itu sudah dihapus semua. Nah, yang ini itu apa teman-teman? DEM, DSM atau DTM? Ya, ini adalah ortofoto. Jadi sebenarnya kalau di mancanegara, ortofoto ini disebutnya dengan Digital Orthofoto Model atau DOM. Cuma di kita tuh lebih sering menyebutnya langsung dengan ortofoto aja. Nah, ada beberapa mazhab yang mungkin teman-teman pernah lihat, pernah baca di jurnal. Ada yang menyebutkan bahwasannya sebenarnya DEM atau Digital Elevation Model sama DTM itu sama. Jadi orang menyebut DEM ya itu artinya DTM, artinya adalah terrain atau elevasi digital yang merepresentasikan permukaan bumi. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya DEM sama DTM itu berbeda ke pembagian kelompoknya saja. Jadi DEM itu adalah sebuah kelompok besarnya, sebuah model elevasi digital. Dalam DEM itu terbagi jadi dua kelas, ada DTM, yakni Digital Terrain Model, ada juga DSM atau Digital Surface Model. Nah, ini teman-teman jangan bingung karena memang ada dua mazhab tersebut dalam dunia penelitian. Ada yang nyebutnya DEM sama DTM sama. Ada juga yang nyebut DEM itu kelompok besarnya. Tapi ada dua pembagian, yakni ada DSM sama DTM. Nah, teman-teman jangan sampai bingung. Mana yang benar, kedua-duanya banyak digunakan di dunia penelitian, tapi aku mazhabnya pakai yang kedua, yang menganggap bahwa DEM itu adalah kelompok besarnya. Dan dalam DEM itu baru ada DTM sama DSM. Oke. Nah, jadi ini pengertiannya secara eh, singkat ya. DEM itu intinya model elevasi digital. DSM itu adalah model elevasi digital, tapi merepresentasikan objek di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon, dan sebagainya. Kalau DTM, dia itu terrainnya, jadi ground di bawah di permukaan bumi. Oke, ini sudah lihat tadi ya. Ada DSM itu atasnya, kalau DTM itu lebih ke groundnya. Kita langsung aja. Oke, untuk produksi true orthofoto, mana yang teman-teman gunakan? Apakah DSM atau DTM? Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah
DSM, teman-teman. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, ketika melakukan pemotretan atau foto, itu kan kita memperoleh proyeksi sentral ya. Jadi, misalnya pada foto dengan objek yang tinggi, sepertinya gedung, kemudian ya objek-objek tinggi lah, itu pasti terlihat bagian bawah gedung dan bagian atas gedung itu sering terlihat. Jadi, atas sama bawah itu sama-sama terlihat. Seakan-akan gedung itu miring. Nah, inilah yang teman-teman sering sebut dengan kesalahan relief atau relief displacement. Untuk mengkoreksi kesalahan relief, di mana kita pada intinya menegakkan atau ya, meluruskan kembali ya foto yang dari miring jadi tegak, kita membutuhkan sebuah model elevasi yang merepresentasikan bangunan tersebut. Nah, itu intinya. Jadi, apa model DSM atau DTM kah yang merepresentasikan bangunan tersebut? Ya, jawabannya pasti DSM. Karena DSM itu yang merepresentasikan seluruh model elevasi di atas permukaan bumi, termasuk bangunan tadi. Kalau misalnya tanpa pakai DTM, nanti dia tidak mengkoreksi bangunannya yang tadi, tapi mengkoreksi ke fitur-fitur alamnya yang berada di permukaan bumi, seperti bukit, sungai, gunung, seperti itu. Jadi kita pakai DSM, karena dia itu memiliki informasi ketinggian gedung, ketinggian bangunan, ketinggian vegetasi, yang bisa digunakan dalam proses matematikanya ya, untuk memproyeksikan atau menegakkan dari bangunan tersebut, untuk menghilangkan kesalahan relief. Nah, itulah alasannya mengapa nanti sebenarnya kita bisa aja langsung menggunakan DSM untuk produksi ortofoto. Di Agisoft sendiri, kalau teman-teman masih ingat, kita dari habis workflow itu ya, build them, itu kan hasilnya DSM kan, kita langsung build orto. Kenapa nggak kita filter dulu jadi DTM gitu kan, teman? Maka kita harusnya menggunakan DSM untuk memproduksi true ortofoto. Nah, kalau misalnya gitu, ngapain kita belajar nih buat mengkonversi DSM ke DTM? Kalau misalnya iya ya kita produksi true orthofoto aja pakai DSM kan. Ngapain kita belajar buat mengkonversi DTM? Nah, jawabannya simple. Karena lalu sebenarnya teman-teman, selain sebagai sebuah output ortofoto, proyek-proyek kerjaan fotogrameter itu juga butuh output lain, output kedua, yakni permukaan elevasi digital terrain atau DTM. Jadi anggap saja DTM itu bukan digunakan untuk produksi dari ortofoto, tapi dibutuhkan sebagai output kedua. Jadi klien teman-teman dalam proyek fotogrametri juga minta nih, selain ortofoto, tolong dong dibuatin DTM-nya juga karena DTM ini penting buat melihat situasi, melihat detail, melihat permukaan, kondisi di sekitar area. Jadi penting itu DTM. Jadi memang dalam produksi true orthofoto kita pakai DSM, oke lah. Cuman DTM-nya juga penting karena ini jadi produk juga untuk salah satu hasil dari ortofotonya. Seperti itu teman-teman. Oke, prakteknya teman-teman langsung aja ikuti Mas Niko dan juga Mbak Farin ya berarti di kelas. Pertama, ada dua cara, cuman kita bakal pakai cara manual aja ya. Cara manual sama cara otomatis. Karena cara yang otomatis itu kemarin saya sama tim asisten nyoba, tapi gagal. Jadi ya udah kita pakai cara manual. Cara cek gampang banget dan sangat mudah. Pertama, teman-teman buka fokus. Fokus itu window yang gedenya. Jadi kalau yang kecil, yang minggu lalu kan Auto Engine tuh namanya. Fokusnya yang gede, yang teman-teman bisa ngeliat dem di dalamnya. Kemudian klik file dan klik open. Nah, pilih file DSM yang akan dikonversi. Ini file formatnya PCI-SDK kalau nggak salah. Ini formatnya PCI. Ini silahkan digunakan data minggu lalu atau 2 minggu lalu. Jadi yang dipakai data DSM minggu lalu atau 2 minggu lalu bebas, teman bisa pilih. Kemudian pada menu layer, pada menu, jadi di bagian window atasnya, carilah layer dan pilih dem editing. Ini sayang sekali saya nggak screenshot layarnya ya. Kemudian nanti teman-teman bakal muncul window ini. Nah, ini window ini yang ini. Nah, ini adalah window yang akan muncul kalau teman-teman sudah klik menu, layer, dan editing. Nanti muncul ini. Nah, berikutnya teman-teman diminta untuk membuat poligon. Ini sebagai batas area kerja. Caranya, klik ini teman-teman. Nih, lihat yang saya tandai. Nah, ini buat new polygon. Setelah itu, ini satu ya, satu. Kemudian klik yang ini. Ini kayak ngedigitasi. Dua. Start editing. Baru teman-teman nitikin di sini, nitikin, 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 nitikin. Terus kalau sudah sini klik enter. Nanti dia akan membentuk kotak berwarna biru seperti ini. Inilah area poligon pengerjaan kita atau area yang akan dikonversi. Kemudian pada bagian operation itu pertama teman-teman harus menentukan filternya. Yang akan kita gunakan secara sequence pertama adalah terrain filter yang ini, flat. Nih.
Ini digunakan untuk area datar, radang, urban. Kalau teman-teman klik drop down ini, nanti muncul filter-filter yang lain. Tapi pertama, kita pakai yang ini, Terrain Filter Flat. Kemudian, teman-teman klik apply. Set. Nanti dia akan mengkonversi dari yang DSM jadi DTM jadi lebih halus. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada bagian size sama gradient. Perbedaannya apa? Size itu adalah ukuran pixel terbesar dalam menghapus sebuah objek. Jadi ini pengertiannya nih. Batas pixel terbesar untuk filter. Semakin besar nilainya, maka objek besar akan ikut terhapus. Jadi misal teman-teman menggedekan nilai yang 100 ini, semakin besar, maka objek-objek yang ukuran besar maka akan ikut terhapus juga. Jadi jangan sampai terlalu besar, teman-teman, karena nanti fitur-fitur alam seperti bukit, seperti gunung nanti terhapus juga. Tapi jangan juga terlalu kecil karena nanti tidak mencakup atau tidak menghapus bangunan-bangunan yang besar. Jadi harus pas. Kalau gradiennya adalah informasi terkait kemiringan. Jadi misal nih, saya pasang gradien 30. Semua objek dengan gradien 30 di atas dari 30 akan dihapus. Contoh bangunan. Bangunan kan miring miring terhadap tanah ya. Dia kan 90 derajat ya. Jadi kan di atas 30 kan 90 itu maka kan itu terhapus. Jadi semua objek di atas 30 akan terhapus gitu. Ini teman-teman jangan sampai terlalu kecil karena bangunan fitur-fitur alam itu biasanya punya kemiringan 25 derajat. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 25 derajat, kemungkinan ada fitur alam yang terhapus. Sedangkan kita nggak mau fitur alam terhapus. Gitu ya. Nah, kalau nggak mau repot ya udah kita pakai yang default aja dulu 100 sama 30. Kalau misalnya dirasa kurang pas, bisa diganti teman-teman angkanya. Ini ya, slope gradient. Nah, setelah teman-teman mencoba trend filter yang flat, yang ini ya tadi ya. Nah, teman-teman silakan coba secara berurutan menggunakan filter yang ini, remove bump sama remove pit. Remove bump itu gunanya untuk menghaluskan area yang gundukan. Kalau remove pit itu menghaluskan area yang kayak lubang. Jadi ini silakan digunakan. Kemudian median filter ini smoothing area-area tepi, kayak tepi bukit dan tepi jalan, yang ini. Dan terakhir, clamp filter ini untuk menstandarisasi atau menstabilisasi pixelnya sebagai bentuk final. Jadi urutannya ini satu, kemudian ya ini antara dua ini teman-teman silakan pilih dulu mana, serah dua, tiga, tiga, ini empat. Itu ya, teman-teman ya, yang silakan dicoba. Masing-masing ada parameternya, itu bisa diganti, bisa diubah, dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, menurut Katalis, ini penciptanya PCI ya, teman-teman harus lakukan ini dulu, baru bang filter, medium filter, clamp filter, baru manual touch up. Nah, teman-teman, pas bagian ini, poligonnya itu diusahakan global. Jadi poligonnya global. Global. Jadi poligon itu mencakup seluruh area kerja, kayak gini. Nah, untuk dua ini, yang bump and pit filters, teman-teman bisa ubah poligonnya. Caranya, klik yang ini. Nih, yang ini. Ini kan buat poligon baru nih, yang ini. Ini buat. Kalau yang ini itu buat ngedit. Edit poligonnya. Jadi teman-teman bisa tuh. Kan poligonnya gede tuh 1 AOI. Teman-teman bisa mengecilkan ini, tak tarik vertexnya ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Jadi ini bagiannya fokus ke sini aja. Terus tak filter remove pit. Karena kan ada bolong nih, ada lubang. Remove pit. Nah itu bisa. Jadi bagian yang ini teman-teman. Yang ini itu poligonnya buat kecil aja, lokal. Nah, kalau sudah ini nanti median filternya bisa global, clamp filter juga bisa global. Gitu ya. Nah, terus teman-teman, catatan yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan proses ini iteratif. Jadi nggak cuma sekali. Misalnya teman-teman sudah melakukan trend filter nih, sekali nih, apply. Nah, teman-teman, kalau misalnya lagi rasa kurang halus, boleh nge-apply lagi. Boleh nge-apply lagi. Catatan kedua, kalau misalnya teman-teman nggak sengaja kepencet apply with override, maka dia akan nimpa DSM-nya. Jadi saranku, DSM-nya di copy paste dulu, dibuat backupnya di apa di file teman-teman, karena dia bakal nimpa. Kalau apply with override nggak sengaja. Jadi teman-teman boleh melakukannya iteratif berkali-kali. Nah, nanti di laporan teman-teman perlu menunjukkan SS. Pertama DSM originalnya gimana, hasil trend filternya gimana, pakai size sekian, gradien sekian, kenapa pakai gitu. Kemudian apa filter teman-teman lakukan selanjutnya? Apakah remove pit kah, remove bump kah, hasilnya gimana, parameternya apa, dan kenapa seperti itu. Dan hasil yang median filter gimana, hasil yang climb filter gimana. Dan terakhir ada perbandingan antara DSM sama DTM finalnya gimana. Seperti itu teman-teman.
Oke, gitu teman-teman ya. Kayaknya itu saja materinya, sudah cukup panjang videonya. Nanti silakan ikuti aja asdosnya di kelas ya. Yang penting nanti teman-teman punya DSM dan DTM. DSM-nya gimana, DTM-nya gimana. Proses dari DSM ke DTM silakan di screenshot-screenshot. Misalnya DSM-nya seperti ini Mas. Kemudian saya pilih menggunakan current filter flat dulu karena ini saya gradient sekian. Kemudian saya pilih menggunakan filter ini Mas. Remove and pitch. Kenapa di bagian ini ada lubang-lubang, ada bagian gundukan. Saya pengen hapus parameter sekian-sekian. Hasilnya gini. Dan seterusnya sampai di produk yang ordinal. Itu praktikum yang kita kerjakan pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Mohon maaf saya bisa belum hadir secara offline dan secara langsung. Kita tutup videonya. Kita jumpa lagi di kelas minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.